Ya. Kemudian ketika ditanya komunitas syariah saham itu apa ya, komunitasnya dibalik Mas Kang, syariah saham. Nah, gitu. Oh, oke. Karena kenapa? Karena ketika dulu saya bikin sahamsyariah.com itu domainnya sudah ada yang punya gitu. Akhirnya kita balik, saya balik namanya syariah saham. Ternyata belum ada yang punya. Akhirnya saya beli komunitas apa syariahsaham.com. Dulunya kita bukan di syariahsaham.com. Saya dulu sharingnya itu di grup BI 5000 yang tadi ada buku-buku saham para master tuh. Kemudian saya share juga di Facebook, namanya HISA, Himpunan Investor Saham Syariah. HISA ini kan dalam bahasa Arab artinya saham. Jadi singkatan. Saya kan suka dengan singkat menyingkat ya. AMSI kan saya selalu mengatakan AMSI ahli membuat singkatan iseng. AMSI itu singkatan juga. Nah, jadi akhirnya kita buat singkatan HISA, Himpunan Investor Saham Syariah gitu. Kemudian setelah berjalan berapa lama saya ngetik, nulis di blogspot waktu itu. Kemudian saya beli .com-nya, syariahsaham.com. Jadi sekali juga singkatan Syariah Saham Community kan. Com-nya community gitu. Com-nya community. Nah, itu sejak 2015, 31 Maret 2015. Jadi sekarang ini baru 8 tahun. Alhamdulillah baru 8 tahun ya. Dan dulu kita hanya di website. Kemudian kita masuk di Telegram. Telegram ini mulai rame nih, sampai belasan ribu di situ. Kemudian kita masuk coba Instagram sejak tahun 2017-2018 kita masuk Instagram karena audiensnya bergeser ke Instagram. Kemudian di Instagram alhamdulillah kita udah ada sekitar 107.000 followers dan di YouTube juga kita sering sharing lewat channel saya pribadi Mang Amsi atau lewat Syariah Saham. Di semua platform sosial media kita berusaha untuk sharing. Kenapa? Karena kita punya demografi dari mulai usia belasan sampai usia puluhan tahun, usia senior gitu ya. Dan kita harus meng-approach atau mendekati mereka dengan platform mereka. Tujuan dari Syariah Saham itu sendiri adalah memasyarakatkan saham syariah dan mensyariahkan saham masyarakat. Oh, kan dibalik-balik. Jadi memasyarakatkan saham syariah artinya mensosialisasikan saham syariah itu apa. Mensyariahkan saham masyarakat, saham-saham yang publik itu kita edukasi juga perusahaannya, misalnya bagaimana Bang kalau pingin syariah nih. Nah kita coba paparkan syarat-syaratnya apa, kalau mau go public ingin masuk langsung efek syariah itu seperti apa. Jadi kita di dua sisi, di industrinya dan juga edukasi di masyarakatnya. Kenapa kita mengatakan itu? Karena kita sering diundang oleh regulator ya, Bursa Efek, oleh industri, oleh sekuritas, oleh OJK juga sebagai otoritas. Kita sering diminta pendapat bagaimana Mang ke depan investor kita screeningnya harus diperketat atau tidak. Saya sering dilibatkan, alhamdulillah dilibatkan oleh OJK, oleh bursa, oleh industrinya, oleh sekuritas dan juga misalnya stakeholder lainnya untuk menggagas untuk pasar modal ke depan yang syariah itu seperti apa yang lebih. Saya juga sering mengkritik para misalnya anggota bursa SLTS ya supaya digitalisasi. Kenapa? Karena kita jangan kalah dengan yang konvensional. Salah satu penghambat minimnya konversi dari edukasi menuju aktivasi itu karena masih ada yang masih banyak yang masih menggunakan tangan basah dan itu juga menghambat pertumbuhan dari investor saham syariah itu sendiri. Nah, kita sebagai komunitas bisa bergerak dengan itu, bisa memiliki bargaining itu dengan pihak regulator atau pihak otoritas. Dan alhamdulillah ya mungkin salah satu berkahnya seperti saat ini Kang, kita ngobrol sore-sore menjelang maghrib ya, ngobrolin tentang pasar modal syariah. Mungkin itu, Pak. Luar biasa, luar biasa. Memasyarakatkan saham syariah dan mensyariahkan masyarakat ya, Bang. Saham masyarakat. Saham masyarakat, betul. Saham publik. Luar biasa, luar biasa. Berarti luar biasa sekali ya teman-teman ya, sangat menginspiratif sekali ya teman-teman yang belajar pada sore hari ini. Pokoknya nyesel deh kalau misalnya nggak ikutan nih ya. Oke, mungkin kita coba cari-cari nih Mang pertanyaan-pertanyaan yang menarik nih ya untuk Mang Amsi. Silakan teman-teman yang ingin bertanya nih sama Mang Amsi, mumpung ada pakarnya saham syariah ya, teman-teman yang ingin mencari saham syariah, belajar saham syariah, teman-teman bisa langsung aja ya tanya gitu ya. Nah ini ada yang menarik nih Mang dari @anugrah RM Sitorus nih. Apakah keuntungan dari investasi saham syariah juga termasuk dalam komponen penghasilan yang saya harus sisihkan untuk zakat nih, Mang? Oke, pertanyaannya menarik ya. Oke, jadi zakat itu pasti ada aturannya, itu yang pertama ya. Aturannya dua, pertama nisab, kedua haul gitu. Nisab itu adalah batas minimal
jumlah harta yang wajib dijakati. Itu nisab. Misalnya kalau kambing 40 ekor gitu ya. Kalau misalnya pertanian itu misalnya berapa ton gitu atau berapa kilogram gitu ya. Nah, kalau emas misalnya sekitar 85 gram emas gitu. Jadi ada bahasa itu nisab. Yang kedua haul. Haul itu adalah batas waktu kepemilikan harta tersebut. Jadi misalnya haul itu rata-rata 1 tahun gitu ya. Misalnya kambing dimiliki 1 tahun itu wajib zakat. Kemudian misalnya eh, sawah juga seperti itu. Misalnya berapa berapa waktunya ada batasnya. Minimal itu 1 tahun. Saham juga sama. Jadi saham itu dinisbatkannya dengan perdagangan. Kenapa? Karena ada trading kan di situ, ada jual beli ya. Iya. Nah kalau perdagangan itu kan minimal setahun, usahanya jalan, kemudian zakat yang dikeluarkannya 2,5%. 2,5% itu dari mana? Ada yang menyebut dari total aset plus keuntungan, ada yang menyebut dari keuntungan saja. Nah, itu pendapatnya silakan dibaca saja ya. Jadi mungkin kalau misalnya belum nisab ya, belum minimal 85 gram, jadi kalau kita hitung ya, 85 gram dikali 85. Jadi kalau punya saham nilainya 85 juta lebih itu sudah wajib zakat. Tapi syaratnya saham tersebut dimiliki setahun gitu. Dimiliki setahun. Kalau misalnya tidak, misalnya cuma 5 bulan atau di tradingan itu nggak wajib zakat, tapi kita dianjurkan untuk sedekah aja. Sedekahnya boleh berapa? 2,5% boleh, misalnya disamakan dengan zakat ya. Misalnya dari keuntungannya saja boleh. Jadi ketika ngobrolin zakat tidak, pertama adalah nisabnya, batas minimal jumlah hartanya, yang kedua batas minimal waktu kepemilikannya. Dua-duanya itu harus terpenuhi gitu. Misalnya sekarang kita punya setahun nih kambing, tapi tetap masih 39 ekor, nggak wajib zakat juga gitu. Jadi sebenarnya zakat itu bukan hal yang ditakutkan lah ya, apalagi sebagai seorang muslim ya. Saya mengatakan zakat itu proteksi dan sedekah itu investasi gitu. Jadi zakat itu ibarat asuransi harta. Gitu. Zakat itu kita punya harta satu, dilindungi tetap satu gitu, supaya berkahnya, supaya tetap utuh nilainya. Kalau sedekah itu melipat gandakan, investasi dari satu bisa 2, bisa 10, bisa 700 itu sedekah. Tapi kalau sedekah dengan zakat harus dahulukan zakat dulu gitu, dibanding sedekah. Jadi intinya ada prioritas ya. Jangan sedekah dulu baru zakat, tapi zakat dulu yang wajib baru sedekah. Mungkin itu Kak. Iya, berarti wajib zakat dulu ya, Mang ya, sebelum kita sedekah gitu ya. Dan jika ingin Betul, betul. zakat, teman-teman harus tahu nisab dan haulnya ya untuk melaksanakan Ya, zakat tadi ya. Ada ketentuan-ketentuan di mana saham itu harus disimpan berapa bulan terlebih dahulu atau dari jumlah transaksinya emang ya sebesar 2,5%-nya. Luar biasa. Oke, bagus pertanyaannya. Kita mungkin cari satu lagi nih, Bang ya. siap. Pertanyaannya dari teman-teman semua. Eh, ini ya, coba kita bacakan pertanyaannya. Sebentar. Nah, eh, apa yang harus kita lakukan nih, Mang, bila kita mendapatkan dividen dari saham syariah atau reksadana syariah? Apakah dividen tersebut kita investasikan kembali sebaiknya, atau malah kita tabung saja? Silakan, Bang. Saya terserah orangnya ya, tergantung dari perilaku atau pola investasi dari investor itu sendiri. Kalau memang misalnya akan direinvest ya mungkin diinvestasikan kembali dividennya. Tapi kalau ingin diambil sebagai katakanlah ibaratnya uang sewa, kalau kontrakan ya silakan dibelanjakan atau ditabung juga. Karena kan yang namanya investasi itu bedanya dengan trading adalah kalau investasi itu kita beli rumah kemudian kita kontrakan dan hasil sewanya kita dapat setiap bulan. Sementara trading itu kita beli rumah kemudian kita perbaiki sedikit atau sebentar kita jual lagi dengan harga yang lebih dari harga beli. Jadi dua-duanya boleh sebenarnya. Tergantung kita memperlakukan instrumen atau saham atau apapun bentuk investasi itu untuk tujuan keuangan apa. Apakah ini hanya sebagai ingin ditumbuhkan kembali asetnya atau sebagai fixed income tiap bulan dapat gitu. Gitu mengira. Ya, itu tergantung sama maksud dan tujuannya ya. Apakah mau Betul, investasi betul ya. atau mau trading ya, teman-teman ya, semua.
Nah, kira-kira Mang, apakah investasi di saham syariah ini khusus pada eh, semua profesi, profesi-profesi tertentu, atau semua profesi bisa ya untuk berinvestasi saham? Apalagi kalau misalnya profesinya mungkin maaf ya, ini mungkin di bidang non syariah gitu Bang. Apakah boleh Hmm. kita berinvestasi saham syariah? Apalagi kita bekerja di perusahaan yang non syariah atau bahkan kita sendiri non muslim nih Bang. Silakan Bang. Oke, pertanyaan menarik ya. Sebenarnya sih yang namanya saham syariah, reksadana syariah itu boleh dibeli siapa saja, profesinya apa saja, yang penting ada uangnya. Begitu. Penting ada Bang. Jadi yang namanya produk investasi itu, mohon maaf, tidak mengenal sara begitu ya, suku, agama, dan ras. Semua juga boleh beli investasi apapun, yang terpenting ada untuk uang untuk membelinya. Apalagi yang syariah itu bukan berarti eksklusif bahwa yang beli adalah orang muslim saja, tidak. Bahkan teman-teman saya yang non muslim juga banyak yang membeli saham syariah. Ya, yang paling dekat misalnya Pak Lo Keng Hong aja itu triliuner gitu. Belinya ya kebanyakan juga saham syariah gitu. Sebagian besar instrumennya ada di saham syariah karena berbasis komoditas ya. Dulu punya batu bara, punya timah, punya sawit, yang notabene rata-rata sahamnya itulah saham syariah. Jadi semua orang bisa investasi, semua orang boleh investasi saham syariah, investasi reksadana syariah, yang penting ada uang untuk membelinya. Dan sekarang bukan hal yang mahal untuk beli saham atau reksadana. Saham itu ada yang harganya cuma Rp5.000 per lotnya gitu ya. Karena harganya di gocapan. 50 Kemudian ya. juga reksadana, ya reksadana, apalagi sekarang ada papan akselerasi. Ya, Bisa di harganya di bawah bawah 50, yang 50. cuma 20.000 aja sudah beli saham bisa gitu. Jadi sekarang sangat terjangkau untuk beli saham, bukan sesuatu yang elit lagi, bukan sesuatu yang ya, mungkin salahnya saya dulu itu saya nggak tahu diri gitu. Sudah mah nggak punya uang, masih tetap maksain di saham. Akhirnya ya lumayan harus pinjam sana sini gitu, dan akhirnya terlilit utang juga. Saya pernah banyak cerita lah tentang ini, tentang kebangkrutan di saham begitu. Tapi ya alhamdulillah juga saya bangkit lagi di saham ya, bangkit lagi dalam artian mengajak orang untuk tidak mengalami seperti saya dulu gitu. Lama banget recovery-nya gitu. Padahal sederhana, jangan serakah gitu. Gini tuh Kak. Iya, iya, iya. Yang penting ada uangnya emang ya. Jadi bagi siapapun dari kalangan Betul. manapun, teman-teman Islam maupun non, ya, pekerjaannya Yep. apapun, teman-teman bisa berinvestasi saham syariah gitu ya. Oke, Bang Amsi, terima kasih, luar biasa sekali. Biasanya nih, Mang Amsi kalau misalnya melakukan pemilihan saham ya, saham syariah khususnya, itu biasanya pakai analisa apa sih ya, Mang? Apakah pakai analisa fundamental, analisa teknikal, atau mungkin ada analisa-analisa khusus nih, Mang, untuk mengelola saham syariah nih? Ya, kebetulan saya lagi pakai kaos nih, Kang. Kaosnya kelihatan ya, Fatama begitu. Oh, Mhm. Fatama ya, Fatama nih, Fatama gitu. Ini Heeh. singkatan sebenarnya, teman-teman. Fatama itu Fundamental Analysis, Technical Analysis, Money Management. Nah, betul kan? Fundamental Analysis, Technical Analysis, Money Management. Di bawahnya what, when, how. Hmm. Apa, kapan, berapa banyak. Apa ini fundamental, sahamnya bagus gak? Hmm. Kapan itu teknikal, momentumnya sudah saatnya beli atau jual. How itu how much, berapa sih lot yang harus saya beli supaya terjaga money management saya. Fatama dalam artinya bahasa Arab artinya lengkap. Tamat itu kan lengkap ya, kalau nonton film tamat selesai kan. Nah gitu. Fatama itu maka selesailah, maka lengkaplah. Jadi dalam investasi saham atau trading saham itu tiga hal ini tidak boleh dilupakan. Fundamentalnya dulu, baru teknikal, kemudian money management. Ya, lihat dulu perusahaannya, cermati pergerakan harganya, takar risikonya. Kalau tiga-tiganya kita praktikkan, kita akan bertahan kok di pasar modal. Kenapa? Karena sefomo apapun orangnya, fear of missing out ya, takut ketinggalan apapun, dia tetap bisa ikut karena punya money management.